Gue kalau ke Bandung itu mesti wajib kudu harus mampir ke Cuanki Serayu ini cuy. Ini Cuanki tuh rame banget pelanggannya, jadi sampai antri-antri gitu biasanya. Di dalam warung tuh rame, di luar juga tuh rame. Seporsi segini harganya Rp17.000 cuy. Ada isinya bakso, terus tahu, terus juga ada kayak goreng-gorengannya kayak gitu. Ini gue tambahin dengan sambal, kecap, dan saus. Ini diaduk-aduk dulu biar merata, gila. Nggak pakai apa-apa juga itu udah enak cuy. Mantep banget. Pokoknya kalian kalau ke Bandung jangan lupa mampir ke Cuanki Serayu. Itu ada di Google Maps. Ayo, udah pernah cobain belum? Rasanya itu maknyus banget. Top markotop. Warga Lampung merapat. Coba lihat dari penampakan bakso ini, kalian kenal nggak? Kalau yang sering makan atau pernah makan pasti tahu banget sama bakso yang satu ini. Ayo jawab di kolom komentar. Mau nggak? Malam-malam enaknya jajan nih cuy. Nah ini gue beli bakso bakar, jadi variannya tuh banyak. Ada bakso, ada kulit, ada tempela, ada tahu, dan juga ada usus. Dicelup dulu ke dalam kaldu, baru dia dibakar dengan ada olesan aneka saus kayak gini cuy. Ini pertama dioles dulu dengan saus pedas, habis itu dioles dengan kecap, terakhir akan dioles dengan bumbu kacang. Ini enak banget cuy, harganya Rp1.000. Pokoknya kalian harus cobain bakso bakar Hot Om Gawer. Tuh, mantep banget, wajib coba ya guys. Buka puasa nanti enaknya pakai es cincau cuy. Nah ini gue belinya di Jalan Perintis Kemerdekaan, harganya Rp4.000 aja. Cincaunya dimasukin ke gelas, bayangin dulu ya. Terus dikasih es kayak gini, terus baru ditambahin gula merah. Ini gue belinya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Cocok banget untuk buka puasa cuy. Gue lagi mampir ke Kalianda Lampung Selatan guys. Ketika gue lewat jalan ini gue nemuin bubur, kok ini antriannya rame banget. Namanya Bubur Cianjur Salva di seberang Optik Bayu Kalianda. Untuk alamat lengkapnya kalian bisa lihat di Google Maps ya guys. Karena ya gue juga agak-agak lupa gitu. Nah dia tuh jualannya sore-sore hari gitu. Dan ini dia penampakan buburnya, ditambahin dengan kerupuk, kuah, terus juga dikasih suiran ayam goreng, kacang kedelai, bawang goreng, dan daun seledri. Wow, mantap banget guys. Segini kira-kira harganya 8.000. Gue lupa karena ini udah lama banget sebelum puasa gue makannya guys. Nah makanya pakai sate-satean gitu. Kamu tim diaduk apa enggak guys? Coba perhatiin dengan jelas, ada nggak ini bakso yang isiannya kayak gini di tempat kalian? Jadi ini tuh isiannya ada urat, telur, dan ati bercampur jadi satu kayak gini. Gue makannya di bakso Rudal Kalianda, di dekat terminal Kalianda itu cuy. Tuh mantep banget. Jam berapa kalian nonton ini? Ngiler nggak? Nggak kan? Makanan yang wajib ada di rumahnya orang Lampung ketika lebaran nih guys. Ini namanya sekubal atau segubal, terbuat dari ketan dan ini dicocol dengan bumbu rendang. Wah nikmat banget guys, enak banget. Buka puasa nanti pakai cemilan ini guys. Gue beli Ciloku Primadona. Ini mangkalnya di seberang ITERA Lampung. Jadi ada yang original, ada yang telur, dan ada yang abon. Yang original harganya Rp500. Yang telur dan abon itu harganya Rp1.000. Wah mantap banget. Dan sausnya itu banyak banget pilihannya, dan semuanya gue kasih. Pakai bumbu kacang, pakai kecap, pakai saus, dan pakai bubuk kayak gini juga. Terus juga kecapnya gue tambahin lagi biar nambah maknyus. Kalian udah pernah beli belum nih Ciloku Primadona? Sahur, sahur, sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Yang suka makan ramen sini merapat. Sushi Okage ada menu terbaru namanya dry ramen. Jadi biasanya kalau ramen disajikan dengan kuah, ini tipenya kering gitu cuy. Ada yang original dan juga ada yang black. Nih, jadi pakai topping dengan topping chicken dan mushroom. Sekilas mirip dengan bakmi, tapi ini tuh berbeda. Ini pakai bumbu ramen. Pokoknya kalau udah diaduk-aduk kayak gini, mantap banget rasanya cuy.
Harganya 38.000. Sushi OKG ada di Mall Bumi Kedaton lantai 2 Bandar Lampung. Enak banget, cobain dong. Kalau malam-malam kenapa tuh enak banget ya makan martabak dibanding siang hari gitu cuy. Nah ini gue langsung beli aja martabak telur. Belinya tengah malam kayak gini ya kan. Jadi ini martabaknya itu digoreng dulu kayak gini, disiram-siram nyampe dia mengembung gitu cuy. Nah ini isinya telur sama daun bawang. Kalau udah mateng diangkat kayak gini baru deh dipotong krek gitu. Nah guys, kalian tuh lebih suka martabak telur atau martabak manis sih? Kalau aku sih lebih suka martabak telur ya, karena nggak bikin enak gitu kayak janji manis. Tebak guys, ini harganya berapa coba? Rp1.000 doang, gila. Zaman sekarang 2021 ada makanan Rp1.000. Ini bakso acinya Ma Anis di daerah Panjang, enak cuy. Orang Palembang mesti harus tahu, wajib kenal dengan roti yang satu ini cuy. Ya, ini namanya roti komplit. Jadi kebetulan gue lagi pulang kampung ke Palembang. Nah, ini gue videoin buat kalian. Jadi ini rotinya itu nggak dibakar, nggak dikukus, nggak diapa-apain. Jadi udah langsung dibelah-belah, dikasih dengan aneka selai. Pokoknya komplit banget, semuanya dikasih. Kacang, mesis, susu, selai strawberry, nanas, coklat. Pokoknya semuanya lengkap. Segini harganya 25.000 cuy. Dibelah-belah kayak gini. Dan dia itu bungkusnya juga tuh unik banget. Nih, jadul banget, diikat dulu kayak gini, terus dimasukin kayak gini cuy. Ada plastiknya tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Ayo, pernah coba nggak? Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan. Oke, pertama-tama goreng dulu telurnya. Pokoknya ini tuh praktis banget untuk dimakan pas buka puasa atau sahur cuy. Abis itu tumis bawang merah, bawang putih sama cabai dan masukin daun bawang. Abis itu dioseng-oseng kayak gini sampai harum. Kalau udah kasih kecap secukupnya. Abis itu kasih garam. Gua kasih penyedap rasa. Abis itu gua kasih lada cuy. Udah diemin sebentar, baru deh dikasih air secukupnya sampai belum kayak gini. Masukin telurnya, udah deh diaduk-aduk, disiram-siram kayak gini. Udah jadi, praktis banget kan. Wah ini nih mantep, enak banget cuy. Yo buka puasa pakai ini atau sahur pakai ini, wah mudah banget kan. Kali ini gue lagi jajan burger dan ini salah satu burger legend guys di Bandar Lampung, namanya Burger UI. Jualannya udah dari tahun 98 cuy. Nah jadi patty-nya itu buat sendiri, bermula dari bulat-bulat terus digepengin kayak gini. Ada yang ayam dan juga ada yang daging sapi. Nah gue beli yang double alias dua-duanya gue jadiin satu. Harganya 17.000 yang spesial kayak gue gini guys. Dan mulai harganya itu dari Rp8.000. Ini kalau spesial tuh dikasih telur, dikasih keju. Terus kalau telurnya udah mateng baru deh dilipat sama si dagingnya gini guys. Tuh, jadi kasih saus, baru ditumpukin ke rotinya kayak gini. Dan ini tuh bikin kenyang cuy, dan rasanya tuh enak banget. Nah ini Burger UI ini mangkalnya di Jalan Kartini, di dekat CP guys. Di seberangnya pom bensin ini cuy. Itu ya, tuh ini gerobaknya kayak gini, dan itu pom bensin. Wow, bentar lagi kan buka puasa. Nah gue ini udah mulai jajan-jajan nih cuy. Gue jajan pentol asli Surabaya. Tapi ini bukan di Surabaya, tapi ini di Bandar Lampung cuy. Karena dia buka cabang di sini. Jadi ada banyak banget variannya. Ada yang tahu bakso, ada yang siomay, ada yang kotak, ada yang bakso kecil-kecil halus, ada yang kasar, dan ada juga yang jumbo. Harganya mulai dari Rp500 aja cuy. Juga ada yang gorengan juga tuh. Kasih cabai, terus kasih bumbu kacang, habis itu dikasih saus, terus dikasih kecap, terus dikasih bawang putih goreng. Ini gue belinya di Chandra Gajah Mada cuy. Biasanya gue ngeliat beginian tuh di TikTok doang cuy. Ternyata gue nemuin hari ini ada di Bandar Lampung di Taman Gajah seberang KPM Rio cuy. Nih harganya 10.000, ada 6 varian rasanya. Ada yang saus Korea, tom yum, bulgogi, samyang, taichan, atau juga black pepper cuy. Nih harganya 10.000 segini, tuh kan mantep banget kan. Dan buat teman-teman yang suka yang pedas wajib cobain yang taichan atau yang samyang cuy. Mantap. Udah ya, langsung aja let's go ke Taman Gajah sekarang juga. Jajan guys.
Kalau lagi di Bandar Lampung jangan lupa mampir ke rumah makan Padang yang satu ini cuy. Namanya Rumah Makan Padang Begadang. Cabangnya ada banyak di Bandar Lampung. Dan ini adalah menu best sellernya cuy. Ayam goreng pakai telur gini, mantap banget. Buat teman-teman yang nyari tempat buka puasa nih, wajib banget mampirin Hotel Golden Tulip Spring Hills Lampung. Karena di sini ada all you can eat sebesar 133.000, itu udah termasuk pajak cuy. Ini yang gue videoin baru sebagian menunya. Dan ini menu-menu yang makanan-makanan ringanan gitu cuy. Menurut gue nih ada miaminnya gitu, ada es tarik, terus juga ada buah-buahan tadi, ada siomay, ada kebab, ada angkringan, ada martabak telur, ada soto Padang, ada soto Makassar, ada lontong sayur, ada tekwan. Wah, pokoknya di sini tuh mantep banget, makanannya enak-enak cuy, belum lagi nasi-nasiannya. Pokoknya wajib banget ke sini. Jadi jajanan yang satu ini tuh rame banget, namanya pangsit telur, harganya Rp1.000. Simple aja, dia tuh dikasih daun bawang, telur langsung digoreng kayak gini cuy. Mangkalnya di Jalan Raden Gunawan 2, Pramuka Bandar Lampung, pas di depan masjid sore-sore gitu. Makannya pakai cuka merah gitu, harganya Rp1.000. Pernah cobain gak sih? Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Guys, ini nanti buka puasa pakai es kacang merah enak ya guys. Ini es kacang merah Alex, dia biasanya mangkal di deket SMP 4 Bandar Lampung nih cuy. Segini harganya Rp5.000 aja. Jadi dikasih kacang merah, terus es krim gini, terus atasnya nanti dikasih kayak gini lagi cuy, kacang merah lagi. Segini harganya Rp5.000 aja cuy. Jadi namanya nasi lunik. Lunik itu diambil dari bahasa Lampung, artinya kecil, pakai teri, pakai telur sama nasi lemak yang ukurannya kecil, itu harganya Rp5.000. Kalau yang ini Rp12.500 pakai ayam. Dan ada yang pakai peda itu Rp7.000. Sate-satenya Rp2.000. Alamatnya di Jalan Gang PU cuy, bukanya sore hari. Buat teman-teman yang ada di daerah Bandar Lampung dan sekitarnya, jangan lupa untuk mampir ke Kopi Pai ya. Jadi ini tuh adalah usaha gue dan teman-teman cuy. Jadi kita tuh pengen banget punya tempat base camp atau tempat ngumpul-ngumpul sendiri, dan akhirnya kesampaian. Sesuai dengan slogannya adalah Better Together, karena ini adalah usaha kita bersama. Yang tadi adalah area untuk smokingnya, dan ini area untuk non smoking. Jadi tempatnya itu luas banget. Ini bisa dijadiin buat teman-teman nongki, ngumpul sama teman-teman. Pokoknya apapun bisa dilakukan di sini. Harganya itu mulai dari 15.000 untuk minumannya. Makanannya juga beragam, dari makanan ringan sampai makanan berat cuy. Jangan khawatir untuk harganya, karena di sini harganya terjangkau banget. Nanti bakal gua tampilin di akhir video ini menunya. Jadi kalian tinggal di pause aja. Jadi jangan lupa mampir ya ke Kopi Pai. Oke, terima kasih. Bulan puasa gini gue langsung keinget sama es doger yang enak itu cuy. Jadi ini dia penampakan es doger Kang Maman yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, deket pertigaan yang arah mau ke Antasari. Nah, dia pakai kacang merah, ketan hitam, pakai tape, terus pakai alpukat juga. Nah, segini harganya cuman Rp6.000 aja cuy. Nah, ini baru dikasih es dogernya. Ini dia nggak pakai pewarna gitu, jadi warnanya tuh putih aja cuy. Biasanya kan warnanya pink gitu ya. Nah, ini 6.000 aja. Habis itu dikasih susu yang banyak, ditimpah lagi sama esnya. Udah deh, mantep kan? Ada yang ngiler. Menu praktis untuk sahur para bocil ini dijamin mereka suka banget cuy. Jadi ini gue goreng dulu sosisnya, terus ini gue panasin mentega, gue masukin bawang merah, bawang putih, oseng-oseng, terus udah itu masukin bawang bombay, dioseng-oseng lagi sampai harum. Udah itu tambahin kecap secukupnya, saus tomat secukupnya, tambahin kecap asin dan garam sedikit aja. Dioseng-oseng lagi kayak gini, diaduk-aduk sampai rata semuanya. Masukin air sedikit aja biar nggak terlalu kering, dan masukin sosisnya. Udah deh, diaduk-aduk sampai rata. Jadi deh, ini nggak pedes, jadi dia tuh asam manis kayak gitu. Cocok buat para bocil-bocil nih, makan pakai nasi kayak gini doang tuh udah enak banget. Kalian coba dong buat di rumah, praktis dan rasanya enak. Tuh lihat bocil makan, Guys, kalian udah pernah makan makanan yang satu ini belum? Bukan makan api, tapi ini namanya adalah lamb fire Turkey. Jadi kambing api Turki. Jadi katanya orang-orang Turki itu suka banget nih makan ini. Jadi sebenarnya tuh daging kambingnya itu sudah matang, dibalut dengan aluminium foil dan dibakar dengan garam dan rempah-rempah. Jadi itu bukan pasir ya cuy.
Dibakarnya selama 5 menit dan ini udah jadi. Tuh, wow, ini aromanya sampai menusuk-nusuk hidung cuy, mantep banget. Harganya 279.000. Ini bisa di-share 3 sampai 4 orang. Udah termasuk dengan nasi kapsa kayak gini cuy. Ini belinya di Ajib Kitchen di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Minggir-minggir, anak Bandar Lampung mau lewat. Jangan masuk Bandar Lampung kalau masih takut begal. Sahur, sahur, sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Setiap lewat sini gue tuh pasti ngeliat ini tuh kerumunan orang-orang antri guys. Ternyata ini tuh jualannya tempe mendoan dan ini harganya 20.000 dapat 5 tempe mendoan jumbo. Nah ini lagi digorengin tempe mendoannya, dan tempe mendoan itu digorengnya tuh nggak perlu garing-garing guys. Jadi cuman sekali lewat aja langsung diangkat. Nih dia tempenya itu memang jumbo besar-besar dan dimakannya pakai sambal kecap atau cabai rawit guys. Setelah sekian lama nunggu, ini tempe mendoan gue jadi juga guys. Dan ini untuk buka puasa ada yang kurang, gue harus beli minumnya dulu. Dan gue beli teh pucuk harum untuk stok di rumah dan buka puasa nanti guys. Mari kita coba. Dan ini dimakannya pakai sambal kecap gini. Tempenya itu memang jumbo guys. Rasanya enak banget emang guys. Ditambah lagi minumnya pakai teh pucuk harum, lebih nikmat dan nyegerin. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Referensi buat teman-teman yang mau buka puasa nanti ya, pas maghrib, bukan siang. Nah ini pakai es cincau cuy, pakai gula merah, pakai susu, terus baru pakai es dan santan. Ini harganya 5.000 rupiah aja cuy. Gue belinya di samping Museum Lampung, seger banget, mantep banget cuy. Waktu gue ke Kalianda Lampung Selatan, nah gue tuh beli ini cuy. Ini apa namanya kalau di tempat kalian? Jadi dia tuh bentuknya mirip sama piscok, tapi ini lebih kecil gitu cuy. Jadi luarnya itu dari kulit lumpia, dalamnya itu macam-macam. Ada yang pisang, ada yang coklat, ada yang jasuke, ada yang nanas, ada yang nangka. Pokoknya lengkap banget. Harganya 1.000 rupiah aja cuy. Nah gue lihat di bannernya namanya aroma khas Cirebon. Bener gak sih? Kalau beli bakso ini harap sabar-sabar antrinya cuy, karena ini yang beli rame banget. Ini padenya mangkal setiap sore di Jalan Gatot Subroto, di sebelahnya pom bensin Garuntang. Dia jam setengah 6 sore gitu sampai malam. Seporsi harganya 13.000 rupiah. Seporsi itu dapat 3 pentol bakso sama 1 bakso tahu cuy. Yang pentolnya itu nggak ada isi apa-apa, jadi polosan gitu doang. Ayo, kalian udah pernah cobain belum? Aku sih makannya dari harganya masih 5.000 rupiah. Nih penampakannya antriannya rame bet. Siang-siang enaknya makan yang seger-seger cuy ini ya. Kayak es krim kacang merah yang satu ini. Tapi puasa ya, jadi ini disimpan dulu sampai nanti buka puasa. Jadi ini gue beli es krim kacang merah Komeng. Dia ada 2 cabangnya di Bandar Lampung. Ada di Tengku Umar di dekat Jamu Cak Umar itu. Dan juga ada di Hayam Muruk cuy. Nah cari aja di sekitar situ atau cari di Google Maps. Ini harganya 10.000, jadi ada es krim, terus dikasih alpukat, terus baru deh ditaburin dengan kacang merah dan dikasih susu. Yummy banget. Mohon bersabar ini ujian, guys. Enak banget nih nanti buka puasa pakai es kembang tahu. Jadi pakai kembang tahu terus disiram sama susu sama gula jahenya gitu dan pakai es, nikmat banget. Segini harganya 5.000 rupiah aja guys di tempatku. Mantep banget. Bukan, ini tuh bukan ayam gosong, tapi ini ayam batu bara buatannya Chef Arnold dan kolaborasi dengan Mas Gibran. Garam namanya cuy. Dan ini dia itu ada menu baru namanya Arabian Chicken Rice. Jadi nasinya pakai nasi putih biasa gitu. Terus ini ayam batu baranya bisa pilih mau yang paha apa yang dada. Dikasih dengan white sauce dan bubuk kari gini cuy. Terus dikasih daun bawang dan sambal pilihan kesukaan kamu di garam ini cuy.
Dah harganya mulai dari Rp20.000. Jadi menu ini bisa dibanding dengan kiwi tea atau berry fruity atau juga dengan air mineral gini cuy. Ayam batu baranya enak banget, luarnya crispy dan dalamnya juicy. Cobain yuk, ini tersedia di seluruh garam yang ada di Indonesia loh. Malam-malam jajan cilung. Cilung apa papeda ya? Nih pasti debat nih di kolom komentar nih. Ya udahlah ya, itu pokoknya namanya ya. Ini gue beli harganya 2.000 pakai telur. Telurnya banyak juga cuy. Terus dikasih bumbu-bumbu gitu. Mau pedas apa mau manis bisa di request. Ini gue belinya di deket flyover Untung Surapati Bandar Lampung ya cuy ya. Sebelum Indomaret itu tuh. Abangnya mangkal sampai jam 11 malam. Wah. Ayo kalian pernah nggak makan cilung ini? Apa cilung apa papeda sih? Enak. Buat jajanan ala Korea yuk. Nah ini gue resepnya lihat di Yummy App. Ternyata lagi ada gosok kupon tiap hari selama bulan Juni. Hadiahnya itu ada duit tunai dan grand prize lainnya loh guys. Gue dapat bonus 3 Yummy Point dan langsung kirimkan. Kalau belum beruntung kalian bisa coba 6 kali dalam satu hari. Kalau kalian bingung mau masak apa, nah di Yummy App ada fitur masak. Jadi kalian tinggal masukin apa bahan-bahan yang kalian punya. Nih kayak gue punya sosis, tepung terigu sama oat. Ada fitur filter. Nah mau tipe resep, durasi, porsi dan budget kamu tinggal tentuin. Dia inspirasi masaknya dan gue memilih kondok ini guys. Tuh ada videonya dan juga ada step by step cara masaknya. Let's go kita buat. Masukin tepung terigu, oat, kemudian garam dan penyedap rasa, bubuk cabai, bubuk paprika, dan air secukupnya. Diaduk-aduk sampai mengental kayak gini. Terus masukin sosis yang udah ditusukin ke lidi. Baru deh digoreng sampai matang. Ini praktis banget guys. Untuk resep lainnya bisa cek di aplikasi Yummy App ya guys. Udah paling bener kelaparan terus sekaligus langsung sahur aja cuy karena udah jam segini. Gue pesan ayam goreng sama sambal terasi tahu tempe terus diperusin dengan jeruk gini guys. Ini mantap banget cuy. Hari ini kalian sahur pakai apa guys? Semoga lancar ya puasanya. Jangan lupa niat. Warga Bandar Lampung mungkin udah pada kenal nih dengan martabak telur yang satu ini atau belum pernah cobain. Nah ini gue kasih tahu ya, namanya martabak telur Bapane. Ini salah satu martabak telur yang legendaris cuy. Jualannya dari tahun 1968. Wih lama banget ya. Dan ini harganya mulai dari 15.000 sampai 60.000 rupiah. Dan kalau yang gue beli ini harganya 25.000 cuy. Jadi pakai 2 telur ayam. Terus ini kebetulan daun bawangnya lagi habis. Dan si Bapane ini pakai dagingnya daging ayam ya cuy, cuman daging ayam. Dan mangkalnya di jalur 2 deket Telkom Wai Halim. Nah itu ya, ini lagi digoreng-goreng-goreng dan gue tuh suka banget yang garing kayak gini cuy. Mantap banget. Dan ini udah matang terus dipotong-potong kayak gini. Baru dimasukin ke kotak dan udah deh jadi. Tinggal makan aja di rumah. Terus dikasih acar sama cuka. Ini rasanya enak banget cuy. Pokoknya kalian harus cobain ya. Sahur, sahur, sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Gua rela perjalanan dari Bandar Lampung 1 jam untuk semangkuk mie ayam Mbok Mini nih guys. Ini dia Mbok Mininya. Dan Mbok Mini ini ramah banget, setiap ada yang beli dia tuh menerima kayak penerima tamu kondangan gitu guys. Nah ini lagi dibuatin mie-nya, harganya murah banget, mulai dari 8.000 sampai 12.000. Komplit pakai bakso, pakai ceker. Nah kebetulan baksonya tuh udah habis cuy. Nah ini dia cekernya tuh gede-gede. Tuh, mantap banget kan. Jadi mie ayamnya ini kayak gini cuy. Otentik banget rasanya. Mie ayam kampung banget cuy. Enak banget. Ditambah lagi dengan suasana asri rumahnya Mbok Mini kayak gini cuy. Dan cekernya juga lembut banget. Pokoknya teman-teman kalau pengen cobain bisa langsung dicek di Google Maps juga ada mie ayam Mbok Mini cuy. Bukannya setiap hari. Pokoknya langsung aja mampir ya guys. Ini enak banget. Buka puasa nanti enaknya pakai apa ya cuy? Nah ini gue lagi mampir ke Sate Padang Sidi. Wah kayaknya cocok banget nih untuk buka puasa. Jadi cuy, Sate Padang Sidi ini udah berjualan hampir 51 tahun. Dan ini generasi ketiganya. Tuh lihat satenya tuh gede-gede gitu. Mantep banget. Seporsi harganya 28.000. Itu dapat 10 sate dan 1 ketupat cuy. Nah ini udah matang. Terus dipotongin dulu ketupatnya, diiris-iris. Habis itu satenya dicelupin kayak gini dan
dan disiram dengan bumbunya tuh. Super kental, super banyak, pokoknya sampai penuh tuh nutupin si ketupatnya. Tuh baru deh dikasih dengan bawang goreng yang melimpah. Ini tuh rasanya enak banget, jaminan enak pokoknya cuy. Dagingnya juga lembut, anak kecil juga suka tuh, lu lihat aja tuh. Nih mantep banget, ada di Jalan Hayamuruk dekat Pasar Tugu guys. Ini apel bening-bening banget ya. Ikutin gue belanja yuk. Kali ini gue belanja di Superindo. Gue mau beli buah-buahan dan juga sayur-sayuran di sini cuy. Tuh lihat semangkanya hampir nyaris tanpa biji dan merah banget. Ada juga ini pepaya dan ini buah naga lagi banyak banget cuy. Dan harganya tuh lagi promo-promo semua cuy. Barang-barangnya juga fresh banget. Dan juga aneka-aneka sayur-sayurannya itu seger-seger banget cuy. Fresh banget nih. Lihat aja tuh penampakannya. Tuh kol ungunya wah menggugah selera banget. Ada daun kelor. Dan ini daun bawangnya gendut-gendut. Sawinya juga seger-seger. Pokoknya belanja sayuran dan buahan di Superindo tuh lengkap banget. Lebih fresh dan lebih hemat. Guys, kalian udah pernah cobain pempek panggang belum? Ini beda ya sama cireng. Jadi ini tuh adonan pempek yang dibakar atau dipanggang di atas bara api kayak gini cuy. Bedanya dengan pempek yang lainnya adalah ini tuh dibakar, terus juga ini makannya nggak pakai cuka. Bisa juga sih pakai cuka, tapi kebanyakan pakai bumbu isian gitu. Nah ini caranya itu dibelah kayak gini pempeknya kalau udah matang, terus dimasukin dengan rebon, kecap dan sambal. Tuh mantep banget kan? Ini harganya Rp1.000. Pempek Bang Pani di seberang Transmart Lampung. Malam-malam gini enaknya nyemilin jagung bakar cuy. Nah ini gue lagi beli jagung bakar di depan lapangan Saburai Bandar Lampung. Nah ini si abangnya lagi ngebakarin jagungnya cuy. Ini harganya mulai dari Rp6.000. Ini jagungnya bisa di request mau pedes atau mau manis atau pedes manis. Nah ini gue pesennya pedes manis, jadi diolesin dengan saus dan susu kental manis kayak gini cuy. Dan ini gue mintanya jagungnya diserut. Nah kalau diserut nih harganya jadi Rp8.000. Ditambahin dengan keju jadinya Rp10.000. Yummy. Minum kelapa tanpa ribet. Ini kelapa viral banget cuy di TikTok. Jadi ada step by stepnya. Pertama-tama yang merah-merah itu ditarik. Abis itu yang hijau itu ditekan. Kalau udah plastiknya dibuka, baru deh ditusukin dengan sedotannya. Seger banget. Segini harganya Rp45.000. Belinya di Alpukat Bang Panji. Udah cobain belum? Masak menu dari mystery box kemarin nih guys. Sebelum masak aku mau setrika apronku yang kusut. Pakai key spray dulu disemprot-semprot guys. Berhubung gak ada setrikaan di kantor, jadi aku pakai catokan aja buat setrikanya guys. Nah kan kalau rapi gini enak masaknya. Kuy kita masak. Tuang 15 butir telur, lalu aku tambahkan ikan tuna dan juga sarden kaleng nih guys. Digebrusin aja semuanya, kemudian kita bakal haluskan menggunakan chopper dari Mito Chiba. Kalau udah kita tuang ke dalam wadah, tambahkan bawang daun dan juga bawang bombay. Tambahkan lada bubuk, MSG dan penyedap rasa. Setelah itu kita aduk sampai tercampur. Lalu tuang di wajan. Ini aku pakai wajannya yang khusus buat bikin martabak telur ya guys. Kemudian kita lipat-lipat. Oke, kalau udah kelipet semua berhubung gosong, ini bakalan aku orak-arik aja nih guys. Nah, jadi deh orak-arik telur spesial. Nah, sekarang aku bakal bikin minumannya guys. Kita tuang es batu, tunggu hingga mencair, tambahkan teh cap botol. Dipurulukin aja sedikit guys sambil diaduk-aduk biar tehnya tercampur. Kemudian kita tutup pennya. Kalau udah mendidih, ini tinggal dituang aja ke gelas sambil disaring biar tehnya nggak masuk guys. Selamat mencoba guys. Semoga resepnya bermanfaat. Cemilan seharga Rp135.000 cek. Nah ini diolesin pakai butter Wisman. Terus dikasih keju yang banyak. Gue minta pakai kejunya yang banyak melimpah ruah gitu cuy. Ini 1 blok habis, 2 blok habis. Tuh nyampe full kayak gini, menggunung dia kejunya. Buat teman-teman yang suka keju wajib banget sih pesen yang ini cuy. Ini kayak keju makannya pakai martabak gitu, bukan martabak topping keju cuy. Tuh buset dah, dikasih susu. Udah tuh baru dilipet. Nih 1, 2, 3. Buset, tebel banget asli. Ini makan 2 iris aja udah lumayan kenyang nih cuy. Tuh dimasukin ke dalam boxnya. Dan ini belinya di Martabak Pecenongan 78 cabang dari Jakarta. Dia buka di Lampung di Jalan Pangeran Antasari cuy. Bisa beli di GoFood atau datang langsung ke tempatnya. Mantap.
Guys, kita bikin resep kerang abang-abang yuk. Resepnya simple banget. Kalian tinggal tonton videonya dari awal sampai akhir. Pertama-tama di sini aku rebus dulu kerangnya. Buat bumbu halusnya di sini aku pakai cabai merah secukupnya, bawang merah, bawang putih sama cabai rawit domba sedikit aja. Jangan lupa dikasih 1 ruas kunyit sama 4 butir kemiri. Bumbu yang udah aku tuang di sini bakalan aku chopper sampai halus. Aku tumis semua bumbunya sampai bener-bener kecium aroma mateng gitu ya guys. Aku bakalan tuangin kerang yang udah aku rebus. Nah tadi aku pakai santan cair dari Sasa ya. Kalau udah dituang, sekarang aku bakalan aduk-aduk sampai bumbunya kecampur rata. Karena aku pengen ada rasa kuah-kuahnya, di sini aku pakai sedikit air. Jangan lupa diberi penyedap rasa secukupnya, garam, merica sesuai selera. Kalau dirasa kerangnya udah matang, kalian bisa langsung angkat lalu sajikan. Selamat mencoba ya. Serius deh, ini menunya yummy banget. Nyeblak kerupuk biar mata melek kuy. Masukkan 3 butir telur, aduk-aduk sampai matang. Lalu tambahkan bumbu seblak. Aduk lagi sampai tercampur merata. Kalau sudah bau harum gini, tambahkan air secukupnya. Aduk lagi, tunggu sampai mendidih ya teman. Kalau sudah mendidih, masukkan mie. Aduk lagi sampai tercampur. Tambahkan otak-otak atau sesuai selera ya guys. Aduk lagi, lalu tambahkan ceker yang sudah digoreng. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu, masukkan sayuran. Aduk lagi sampai merata. Tambahkan kerupuk. Aduk lagi. Jangan lupa tambahkan MSG dan penyedap rasa sesuai selera. Aduk lagi sampai tercampur merata. Seblak siap dimakan. Mantap. Hai guys, bikin basreng bunting-bunting yuk, alias bakso goreng. Oke, pertama-tama aku potong-potong dulu nih bawang daunnya dan juga parut-parut wortel. Terus aku gubragin 300 gram ayam, 100 gram udang, beri bawang putih, penyedap dan minyak secukupnya aja ya guys. Dan juga 1 sendok makan SP. Oh iya, di sini aku pakai Nutrijel yang rasa plain buat pengganti tepung ya. Sampai adonannya halus kayak gitu ya guys. Terus aku masukin dulu nih adonannya ke baskom. Dikasih parutan wortel dan juga bawang daun. Terus diaduk sampai merata deh. Kalau udah merata, aku jejelin dulu nih adonan ke dalam plastik sampai adonannya habis ya guys. Nah ini nih gongnya, potong-potong bahan bakso goreng di dalam plastik. Gimana guys, udah kayak street food Korea ya? Kalau udah golden brown diangkat dong, masa didiemin aja. Masukin ke tempat peristirahatan yaitu mangkok bening. Biar rasanya makin endulita, aku potong-potong make slice melt. Terus aku torch deh karena aku pingin ada rasa smoky gitu. Coba masak ini di rumah ya guys. Hari ini aku lagi jajan kue cubit. Kue cubit ini harga satuannya 1 juta. Tapi nolnya gelinding 3. Ini bisa di request setengah mateng atau mateng. Tapi aku maunya yang mateng. Jadi makanya dibalik. Kalau setengah mateng langsung diangkat. Udah deh, ini udah mateng langsung diangkat. Jangan lupa bayar ya 5 juta nolnya gelinding 3. Bikin kreasi telur super unik yuk, tapi rasanya nggak cuma unik guys, ini tuh rasanya beneran enak banget. Buat bikinnya no manja-manja klub guys, di sini aku bakal pakai 2 mangkok dari Sugar Baby. Ini mangkoknya bener-bener elastis banget, udah gitu nggak gampang licin. Pisahkan kuning dan putih telur, di sini aku pakai 3 butir telur aja. Beri secukupnya penyedap rasa, di sini aku pakai kuning telurnya. Putih telurnya kalian simpan buat bikin kue ya, atau kalau mau dipakai juga boleh banget. Siapkan daun bawang yang besar-besar kayak gini, terus kita masukin jamur enoki. Kalau udah kita susun di atas pan yang mendatar seperti ini. Oh ya, ini ujung jamurnya udah aku buang dulu. Tuang kuning telur di atasnya kayak gini. Terus tinggal kita ratain aja. Udah gitu kita balik deh. Angkat kemudian templokin ke dalam piring. Terus tinggal kita potong-potong sesuai selera aja. Buat alat-alat yang lucu tadi aku pakai dari Sugar Baby ya. Koleksinya banyak banget loh. Sarapan pakai bakso pade iyo. Jadi bakso pade iyo itu uniknya di sini pakai mie sedap nih cuy. Jadi ini mie sedap goreng dimasukin ke dalam mangkoknya gini, direbus dulu tapi ya, terus bumbu-bumbunya juga dimasukin. Harganya seporsi itu 12.000, udah termasuk sama mie instannya cuy. Nih ada bakso gedenya, bakso urat sama bakso
telur. Kalau pakai dua-duanya tuh harganya 17.000 cuy. Mantap banget, dia jualnya pagi-pagi dari jam 8 ya, jam 12 tuh udah habis lah cuy. Kak, ke metro dong, ke metro. Nah ini gue ke metro nih. Ini gue sekarang lagi mampir ke salah satu bakso di metro, namanya bakso tenda biru. Mana tendanya? Kok nggak ada biru-biruan? Oh, oke, di Jalan Ahmad Nasution, Metro Lampung ya cuy. Nah ini dia penampakannya. Bakso gedenya gue belah. Tuh 23. Ternyata kosong cuy. Gue kira itu ada isi urat atau telur, ternyata kosong gitu. Ini harganya sekitar 15 ribuan gitu, gue lupa. Dan baksonya tuh enak, kenyal-kenyal gitu, kuahnya juga sedap. Nah, gue suka juga pakai cocolan kayak gini cuy. Tuh. Hai guys, di video kali ini aku bakalan bikin menu yang super duper madep banget loh. Buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya. Langkah yang pertama, haluskan ayam filet, daging sapi, bawang putih, dan juga 1 butir telur. Kasih penyedap rasa, kemudian kita haluskan menggunakan chopper dari Mito Chiba. Kalau udah, sekarang kita mau bentuk baksonya pakai sendok gini atau pakai tangan juga bisa ya guys. Dan ini hasil bakso yang super duper tanpa tepung guys. Nah sekarang kita haluskan bawang putih, bawang merah, cabai-cabean. Digebrusin aja ke dalam chopper. Kalau udah halus ini tinggal kita tumis sampai harum. Kemudian aku tambahkan daun jeruk biar lebih wangi. Setelah itu aku tambahkan juga sasa sambal ekstrak pedas. Pastinya biar lebih pedas karena aku suka pedas. Nah kalau udah kayak gitu jangan lupa kita gebrusin juga bakso yang tadi udah dibikin. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oh iya, jangan lupa dikasih penyedap rasa dan juga garam guys. Kemudian aku tambahkan sedikit air juga nih guys. Nah setelah itu kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata dan meresap. Kalau udah sih tinggal disajikan aja deh. Selamat mencoba ya guys. Guys, coba lihat, ini si penjualnya ini mirip sama siapa coba? Ayo, artis zaman dulu gitu cuy. Nah ini si abangnya lagi ngulekin sambal terasinya cuy. Itu ini cobeknya ini gede ya cuy. Ini bisa sekali ngulek ini untuk 40 porsi. Dan sehari, karena beliau kan bukannya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam, itu bisa ngabisin sebanyak 7-8 cobek besar gini cuy. Tuh kebayang gak? Pegel-pegel dah tuh itu apa ngulek-nguleknya. Dan rahasianya tuh ini nih. Ini rampainya ini ternyata dihitungin gitu cuy. Gak boleh kurang, nggak boleh lebih, karena di situ letak kenikmatannya kata si abangnya. Ini lagi dihalus-halusin gitu tuh, mantep banget kan. Mana cabai lagi mahal lagi sekarang ini. Tuh udah jadi, langsung aja dimakan pakai nasi yang panas gini. Aduh panas cuy, enak banget. Guys, di video kali ini aku mau kasih kalian tips gimana cara mudah buka kaleng ikan sarden. Caranya saat tutupnya mulai kebuka, kalian putar, jadi gampang banget loh guys ngebukanya. BTW aku lagi dapat challenge mystery box dari DBM, jadi mari kita terima tantangannya. Di sini ada wipol, jadi mari kita masak. Pertama-tama tadi aku udah pisahin ikan sarden dengan sausnya. Terus aku rebus tomat kemudian kupas lalu digiling. Aku masaknya ngebut banget nih guys, tapi ini beneran bahan-bahannya mudah didapat dan rasanya tuh enak banget. Oke, sekarang aku mau sulap. Udah mateng. Dan kalian punya nggak sih piring kayak ini di rumah? Sekarang aku mau bersihin kompornya pakai Wipol Power Clean. Gosok terus sampai keluar jinnya guys. Hehehe, canda ya. Kalau udah bersih, sekarang aku mau rebus teh cap botol. Sambil nunggu tehnya matang, aku jalan ke kamar mandi buat ngisi air kasih Wipol. Biar dapurnya bersih dan gak lengket, jadi aku langsung pel aja. Aku suka ngepel pakai kain gini karena lebih bersih aja loh guys. Nah ini menunya udah mateng. Salam dari dapur DBM Cirebon ya guys. Hari ini aku mau nge-review makanan emas harga 15 juta. Ini dia penampakannya. Dan langsung aja kita hancurin kayak gini. Nah langsung kita makan. Ternyata ini rasanya enak banget. Ini 15 juta, ternyata nolnya gelinding 3 guys, alias 15.000. Ini aku makannya di Daunes Gelato. Dia baru buka di Bandar Lampung dan ada diskon 20% sampai 2 minggu ke depan. Ada 70 varian rasa. Nah ini aku pilih 3 rasa, harganya 40.000. Kalau di diskon 20% jadi bayarnya cuma 32.000. Wah enak banget. Dan tempatnya
Kalau mau ditambah lapisan emas, tambah aja 15 juta, nolnya gelinding 3. Jangan lupa mampir ya, nanti aku taruh di caption. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we get back to sleep. Now I'm waiting, water's boiling, half asleep I'm swaying left and right. But suddenly the rich aromas drift up to my face, and now I'm thinking, am I gonna stay awake today? I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. Janganlah menyelesaikan pekerjaan di awal waktu. Hargailah deadline yang sudah dibuat atasanmu. Karena kekuatan super manusia muncul ketika mepet deadline. Kalau bisa mepet, kenapa harus jauh-jauh hari? Karena pekerjaan yang diselesaikan terlalu cepat adalah awal dari pekerjaan baru. Hai guys, hari ini aku dapat Mr. Box dan dapat tantangan buat masak dua bahan ini. Oke, let's go. Pertama-tama aku potong-potong terlebih dulu bumbunya. Ada 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 2 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit setan, dan di sini aku tambahin 1 buah tomat dan 3 batang bawang daun. Oke, di sini aku tambahin juga 2 butir telur biar mantap. Telurnya aku orak-arik dan sisihkan. Lanjut aku tumis bawang merah, bawang putih, lalu aku masukkan cabai irisnya dan aku masukkan juga tomatnya, diaduk-aduk. Di sini aku beri sedikit air biar nggak kering. Lanjut aku masukkan sarden kalengnya dan di sini aku cuman kasih penyedap rasa ayam. Lanjut aku tuang santan sasanya kurang lebih 3 sendok makan, diaduk-aduk pelan saja ya. Lanjut aku masukkan telur oreknya dan yang terakhir aku masukkan bawang daunnya, diaduk-aduk pelan, dimasak sampai matang. Dan ini dia hasil Kalian harus tahu ini adalah hotdog paling enak di Bandar Lampung, namanya Hotdog Indonesia. Ini sosisnya produksi sendiri, rotinya produksi sendiri, pokoknya sosisnya itu beda banget dari sosis-sosis kebanyakan cuy. Pakai bawang bombay, terus rotinya dipanggang dulu kayak gini. Habis itu si sosisnya udah digoreng, langsung dimasukin kayak gini, bawangnya masukin juga sosisnya. Harganya mulai dari 15.000 sampai 23.000 aja cuy. Dia spesialnya di sini pakai saus garlic khasnya Hotdog Indonesia. Ini mangkalnya di Jalan ZA Pagar Alam. Lu lihat aja ada gerobaknya kayak gitu ya. Enak banget, sumpah. Guys, kita bikin pizza KW versi homemade yuk. Buat bahannya di sini aku pakai 10 butir telur. Aku pecah-pecahin kuningnya, udah kayak gitu dikasih taburan oregano sama topping sosis. Yang paling istimewa di sini aku pakai keju megmel buat toppingnya. Aku kasih 1 saset saus sambal. Lalu bakalan aku tutup sebentar aja. Apinya pakai api kecil aja ya bun. Kalau udah dirasa mateng bisa langsung angkat deh. Oh iya guys, di video kali ini juga aku bakalan bikin tumisan yang super seger ala DBM. Aku tumis bawang merah, bawang putih, kemudian aku masukin es batu yang udah aku chopper. Guys, kalian tahu nggak sih kalau es batu ditumis itu bakal jadi cair kayak gini loh. Buat sayurannya di sini aku pakai jamur kuping sama kembang kol. Bumbu tambahannya di sini aku pakai 1 sendok saus tiram, penyedap rasa, garam, merica sesuai selera. Dikasih potongan tomat biar makin seger. Selamat mencoba ya guys. Semoga resepnya bermanfaat.
setelah lebaran ada yang baru aja nih. Kira-kira resep yang kali ini mau bikin apa ya? Buat bahan yang pertama, di sini aku bakal gunain 1 kaleng ikan tuna. Kalau pannya udah panas, sekarang kita tuang telur dadar yang tadi udah kita kocok. Nah, hasilnya kayak gini. Sekarang tinggal kita belah aja jadi 3 bagian. Nah, buat ikan tunanya aku bakal taruh di bagian yang pertama. Buat bagian yang kedua, aku bakal tambahin keju make parut serbaguna. Lanjut ya guys, buat bagian yang ketiga, aku bakal taburin sasa bon tabur di atasnya. Buat yang keju, aku bakal kasih sasa sambal sedikit aja. Tinggal kita lipat masing-masing sisi dari telur. Lanjut ya, kalau semua telurnya udah dilipat-lipat kayak gini, sekarang kita biarin dulu telurnya agak-agak kering. Kalau udah, tinggal kita angkat aja. Terus aku bakal tumpuk semuanya kayak gini. Udah gitu, tinggal kita potong deh. Dan ini hasil dari telur-telur yang udah aku potong. Dan itu rasanya bener-bener enak banget guys. Aku udah cobain langsung. Terutama buat kalian lagi diet DBM, kalian bisa konsumsi ini pagi, siang, atau malam ya. Kita bikin minuman viral yang belum orang tahu yuk. Pasti ini akan viral di tahun 44. Karena aku pegel es batunya hancur-hancur. Di sini aku bakal langsung cover aja deh es batunya. Pasti kalian pada tahu kan sama cover viral yang lagu aku pakai ini. Gak usah disebut. Ini aku pakai cover Mitochiba CH200. Karena aku gak suka minuman dingin. Jadi aku bakalan didihin dulu es batunya. Kalau udah mendidih, aku bakalan tuang teh hijau. Udah kayak gitu, dituang deh air yang tadi. Karena aku gak begitu suka air panas. Jadi aku di sini bakalan tambahin butiran-butiran es yang super segar. Selamat mencoba ya guys. Kalau kalian suka, langsung share aja videonya. Minuman viral tahun 2044 sudah siap sajikan. Selamat mencoba ya guys. Sehari bisa meresin jeruk berpeti-peti, pegel-pegel dah tuh tangannya. Yap, ini adalah es dugan jeruk Mang Udin yang paling legend di Bandar Lampung cuy. Jualannya dari gua belum lahir lah kira-kira gitu. Nah, ini dia kelapa mudanya tuh. Mantap kan. Jadi pertama-tama dikasih dulu gula di dalam gelas. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi pakai jeruk murni gitu. Terus dikasih selasi. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus baru deh dikasih kelapa muda. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Terus juga abis itu baru deh dikasih jeruknya yang udah pada diperesin tadi. Tuh langsung dikasih es di atasnya. Segini harganya 12.000 cuy. Seger banget. Ini Mang Udin mangkalnya di Jalan Ikan Belida Teluk Betung daerah Mangga 2 Bandar Lampung cuy. Bisa lihat di Google Maps atau kalian bisa pesen lewat GoFood ya. Gila. Dijamin enak mantap. Hai guys, di video kali ini aku bakalan bikin menu yang super duper enak banget loh. Oke, langkah pertama aku bakalan potong-potong terong ungunya nih guys. Kemudian kita potong-potong juga baby labu siam. Nah, kalau udah, sekarang aku bakalan potong-potong juga kacang panjang nih guys. Untuk bumbunya di sini aku haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, ketumbar. Untuk menghaluskannya di sini aku pakai chopper dari Mitochiba CH200. Nah, kalau udah dihaluskan, sekarang kita tumis. Jangan lupa diaduk-aduk sampai harum. Nah, setelah itu tambahkan air secukupnya aja ya guys. Kemudian kita tuang baby labu siam biar cepet empuk, kita tutup pannya ya guys. Kalau airnya udah mendidih, tambahkan terong ungu dan juga kacang panjangnya ya guys. Lalu aduk sampai semuanya tercampur. Tambahkan cabai hijau sambil diaduk kembali ya guys. Jangan lupa untuk menambahkan penyedap rasa dan juga garam. Kemudian aku tambahkan juga sasa santan kelapa, kita tuang secukupnya. Diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dan matang. Kalau udah, tinggal diangkat dan disajikan deh. Bandar Lampung lagi hujan nih guys. Nih enak banget kan kalau makan bakso pas hujan-hujan gini. Tapi kok kuahnya hitam? Yap, jadi di sini tuh ada 3 kuahnya cuy. Ada yang kuah hitam, kuah gila itu alias pedas, sama yang kuah original. Terus juga di sini tuh ada topping-toppingnya gitu. Ada yang pakai tulang-tulangan ayam gitu. Ada yang pakai ceker, sama juga ada yang pakai tetelan sapi gitu nih. Ini kuah hitam tuh dari keluak gitu guys. Dan ini yang kuah gilanya, jadi dia itu udah pedes gitu. Segini harganya 15.000 cuy. Ada yang isi urat, telur, sama yang ini bakso selimut. Ini ada di Jalan ZA Pagar Alam cuy. Enak. Telur ceplok wangi karena daun pisang, cek. Bikin yuk bikin. Kalian cukup siapin 1 lembar daun pisang, 3 butir telur ayam, berulukin daun bawang dan juga penyedap serta cengek domba. Tunggu dimasak hingga 3 menit. Jadi deh, ini benar-benar wangi guys.
Guys, kalian tahu nggak sih ini apaan? Kalau di tempat gue sih ini namanya kembang tahu nih. Jadi ini air gula, ada kayak jahe-jahenya juga gitu. Jadi aromanya ada aroma jahe juga. Terus ini kembang tahunya cuy, segini harganya Rp5.000. Nah kalau di tempat kamu apa namanya? Guys, kita bikin kreasi telur yang super gemesin yuk. Selain gemesin, telur ini bener-bener cantik banget loh guys. Kalian bisa pisahin kuning sama putihnya, udah kayak gitu dituang sampai merata. Biar makin gemes banget, di sini aku kasih kuning telur yang udah aku pisahin sebelumnya. Oke, let's go. Nah, buat toppingnya di sini aku kasih sosis. Aku pakai sosis Kenzler singles, udah kayak gitu tinggal dilipat-lipat kayak gini. Maksudnya digulung ya guys. Nah kalau udah gitu kalian bisa tuangin lagi telurnya, digulung sampai bener-bener merata. Buat bumbunya di sini aku pakai bumbu keju Magmel biar makin enak banget. Oh iya guys, nah di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalau konsumsi telur di DBM itu boleh bebas ya. Buat bumbu halusnya cukup siapin cabai merah, cabai rawit domba, bawang merah, bawang putih. Udah kayak gitu tinggal dicoper sampai bener-bener merata ya guys. Nah di sini bumbu yang udah tadi aku halusin aku tumis dan aku masukin pindang tongkol yang udah aku suwir-suwir. Buat bumbunya kalian bisa tambahin penyedap rasa secukupnya dan daun kemangi biar makin enak. Kalau masakannya udah dirasa mateng, kalian bisa langsung angkat lalu sajikan ya guys. Selamat mencoba guys. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak dan bunda-bunda di rumah. Kue putu lewat. Langsung aja gue panggil ini tukang kue putu yang lagi lewat di depan rumah gue cuy. Jadi ini percampuran antara tepung beras ketan sama gula merah. Terus dikukus kayak gini langsung dicerot gitu. Cerot lagi. Harganya Rp1.000. Terus jangan lupa dikasih parutan kelapa kayak gini coy. Tempat kalian ini namanya apa? Kue putu juga bukan? Harganya berapaan? Rp1.000 juga? Apa Rp100? Ya tuh gula merahnya banyak banget. Dan ini enak pas dimakan panas-panas. Masukkan 5 butir telur, aduk-aduk, aduk terus sampai matang merata. Tambahkan sosis secukupnya. Aduk lagi. Aduh, wajahnya goyang mulu nih. Oke, tambahkan bumbu nasi goreng secukupnya. Aduk lagi sampai bumbu merata ya guys. Aduk terus sampai goyang-goyang nih wajan. Oke, angkat dan sajikan. Nasi goreng goyang tanpa nasi. Semoga kenyang. Fight of our lives, gotta survive. Welcome to 515. About to go live, party and die. We go savage tonight. Step in this spot with my crew. Together we're stronger than ever. You know how we do. Will we start your through? Victory's ours. I would've thought you knew. We're unstoppable. MVP to be ain't optional. This ain't hard to do. Our team achieve the impossible. My whole squad is lit. Ain't gonna target that is hard to hit. Legendary, we'll be rocking it. Ain't no stopping this. Feeling like a sinner. Fighting back away to triple killer. Yeah, you know I can live. I'm feeling you was like a criminal. Feeling this thing ain't personal. Taking it one at a time. Being a beast in the crowd. Face just like an angel, but I bet just like the devil. That's what it is. So if you turn your back. Kebab warnanya pink. Nah, ada nggak di tempat kalian nih? Ini gue belinya di Mekah Kebab. Ini gue cobain warna pink gini karena langka banget dan nggak ada di Lampung cuy. Nih segini harganya mulai dari Rp10.000. Kalau pakai keju ya tambah lagi. Oh, enak. Ini lokasinya ada di deket sini ya. Pastinya enak. Iya, ini adalah sate ayam jago. Ini hits banget di Bandar Lampung cuy. Ada 6 cabangnya, full daging. Dia tuh proses celupnya tuh 2 kali gini. Medok banget, bumbunya itu resep banget. Rempah-rempahnya berasa. Harganya murah meriah, 15.000 aja untuk 10 tusuk. Hayo, kalian udah pernah cobain belum? Enak banget.
Dapat tantangan mystery box dari chef kemarin, aku mau bikin ini aja. Sekalian guys, aku mau kasih tahu katanya kalau kaleng-kalengan gini dibakar itu bisa keluar. Wah, ngadi-ngadi nih aku. Itu kornet ya, bukan sarden guys. Lanjut buat sawi yang udah direbus kita susun di atas mangkok kecil-kecil kayak gini. Oke, aku ini bikin cuma 4 mangkok aja. Ya, ini bukan pelit ya guys, aku nggak ada bakat pelit sih. Ya, aku bikin karena frame-nya aja nggak muat. Masukkan sarden di atas telur kayak gini. Buat kuahnya kita nggak pakai ya, karena sarden itu di DEBM hanya boleh ikannya aja. Beri masing-masing sedikit santan, aku nggak pakai penyedap lagi karena udah banyak bumbu. Taburin pakai potongan cabai merah dan juga potongan daun bawang. Tinggal ditutup, terus kukus deh. Mana nih kontestan yang lain? Kutunggu video kalian ya. Yang aku udah beres loh. Dan untung banget nih, aku dapatnya wipol cuma buat ngelap meja doang. Gampang banget kan? Ini bos aku kayaknya mau bikin aku tambah rajin deh guys, makanya dikasih tisu ginian. Dan ini dia hasilnya guys, sudah jadi. Tadadadadam. Gak ngadi-ngadi guys, ini rasanya enak banget. Kalian wajib coba. Hai bun, di video kali ini aku bakalan bikin menu kesukaan mama mertua aku nih bun. Buat yang pengen disayang mama mertua, yuk simak videonya sampai akhir ya. Nah, buat ikan yang udah digoreng kita tiriskan terlebih dahulu ya. Kemudian aku bakalan kukus cabai hijau, bawang merah dan juga bawang putih. Ini kita kukus sampai semuanya empuk aja. Kalau udah, kemudian digebrusin aja bun semuanya ke dalam chopper. Nah, untuk menghaluskannya di sini aku selalu pakai chopper dari Mitochiba CH200. Karena chopper Mitochiba ini bikin masak menjadi lebih mudah loh bun. Dan bisa dilihat untuk hasilnya ini super duper halus banget kan bun. Kemudian kita tumis bumbunya. Kalau bumbunya udah harum, biar lebih wangi aku tambahkan 1 batang serai dan juga 2 lembar daun salam nih bun. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa dan juga garam. Kemudian aku tambahkan air juga nih bun. Kita aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata. Nah, kalau udah sekarang kita masukin ikan yang udah kita goreng pertama sambil diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata dengan ikannya ya. Kalau udah tinggal disajikan. Saya nggak percaya sama teman saya. Dia bilang kalau orang buat onde-onde itu satu-satu nganuin wijennya. Wah, lugur saya bilang. Nah, ini buktinya. Mana ada satu-satu. Diaduk-aduk sama abangnya kayak gitu. Goreng langsung. Kalau satu-satu entah kapan kamu kelar. 3 hari kamu baru jualan. Udah kayak gini langsung angkat nih, saya bantuin. Sumpah ya, ini panas betul. Wah. Nah, ini harganya 10.000 yang saya beli ini sekotak kayak gini ya, lumayan lah buat cemilan-cemilan malam kayak gini. Hai guys, aku peserta terakhir nih di acara Mystery Box. Tapi aku semangat banget karena aku dapat 2 kilo garam dan dapat juga tisu. Oke, pertama-tama aku suntrungin dulu 1 ekor ayam, ditepok-tepok biar dia gak rewel. Dibanjur minyak zaitun, terus dipijit-pijit deh biar ayamnya rileks. Lalu aku peruluk-perulukin garam, rosemary dan juga black pepper. Dan aku jajalin bawang putih, wortel dan juga brokoli. Ditutup guys biar gak ngegibah. Selanjutnya aku selimutin ayam ini pakai aluminium foil. Jadinya kayak gini guys. Oke, masukin garam, tambahin ayam yang udah aku selimutin dan masukin, aduh maaf ngegubrak guys. Selanjutnya aku siapin oven dengan suhu 200 derajat celcius selama 2 jam ya guys. Jadi deh, tapi belum. Aku mau bakar dulu nih garamnya. Tapi si garamnya pepeletekan guys. Udah sekarang kita buka aja, pasti udah matang. Tuh kan, udah matang ayamnya. Mari kita belek. Coba deh dilihat dalamnya. Ini ayam benar-benar lembut, juicy dan enak banget. Kalian kabita gak guys? Review durian harga 5 juta cek. Nah, ini gue karena ngeliat videonya Siska Kol, gue jadi keinget gue pernah juga beli durian Musang King. Nah, ini 3 durian ini gue belinya 5 juta cuy. Nah, ini dia lagi dibuka tuh, gile. Kuningnya kuning banget kan. Dan itu super manis, super enak gitu cuy. Jadi ini gue beli waktu itu mau gue bawa ke Indonesia gitu. Jadi kalau mau dibawa ke Indonesia itu bisa banget. Ini nanti bakal dibukain dulu duriannya satu-satu. Nanti di di wrap gitu. Terus baru deh dibungkus-bungkus. Pokoknya aman dan gak kecium wanginya. Dan lihat tuh, ini enak banget sumpah. Kalian mau beli juga gak nih durian Musang King? Gila. Wah, mantap banget. Malam-malam enaknya makan martabak telur nih guys. Nah, ini bukan kolor ya, tapi ini tuh kulitnya gitu. Terus dimasukin telur sama dagingnya gitu guys. Ini yang istimewa gue beli ya, sekitar harganya itu 38 ribuan gitu cuy nih. Jadi ini disiram-siram dengan minyak yang panas. Kalau nggak percaya, kalau ini panas taruh aja tangan lo disiram-siram melepuh apa kagak. Nah, kalau udah matang kayak gini diberdiriin baru udah dipotong-potong kayak gini nih cuy.
Kalau kamu sukanya martabak manis atau martabak telur? Kalau aku dua-duanya. Hai guys, hari ini aku bakalan bikin menu yang super duper banget loh. Pertama-tama kita masak telur ceplok dulu. Ini kuningnya dipisah biar hasilnya cantik guys. Oke, jangan lupa dibalik, pastinya biar matangnya merata ya guys. Nah, kalau udah matang merata, ini tinggal kita angkat aja. Nah, untuk langkah selanjutnya, sekarang aku bakalan tumis bawang putih. Kita aduk-aduk sampai harum. Tambahkan bawang merah, kita aduk kembali. Setelah itu tambahkan air secukupnya aja guys. Lalu tambahkan juga bumbu tom yum instan sambil diaduk. Setelah itu tambahkan cabai rawit domba. Kemudian kita tambahkan telur. Ini aku saring biar kuningnya nggak kecampur, tapi berhubung susah nyaringnya jadi aku tumpahin aja guys. Oh iya, jangan lupa kita tambahkan penyedap rasa pakai sasa, bumbu ekstrak daging ayam. Diaduk-aduk sampai merata. Kita tuang jamur kuping. Kalau udah kecampur, aku tambahin juga mentimun guys. Sambil diaduk, terakhir aku tambahkan pakcoy guys. Kita aduk kembali sampai merata. Kemudian kita gebrusin telur ceplok yang tadi udah dimasak sambil diaduk sampai bumbunya meresap. Kalau udah matang, tinggal disajikan guys. Hai guys, hari ini aku mau bikin kreasi jelly yang super duper cantik banget loh. Langkah pertama, aku masak 1 bungkus Nutrijel yogurt rasa stroberi. Tambahkan 1 saset gula diet dan juga 500 ml air. Kemudian kita bakalan masak sambil diaduk-aduk sampai jelinya mendidih seperti ini ya guys. Nah, kalau udah matikan kompor. Kemudian aku bakalan tambahkan fruity acid nih guys. Kita tuang aja ke dalam pannya sambil diaduk-aduk sampai tercampur. Kalau udah kita angkat. Terus aku bakalan tuang ke dalam cetakan yang bentuknya bunga mawar kayak gini loh guys. Kita tuang sampai cetakannya penuh dengan jelinya ya guys. Kalau jelinya udah keisi penuh, sekarang kita tunggu hingga jelinya dingin guys. Oke, sekarang aku bakalan iris 100 gram stroberi nih guys. Kita buang dulu ujungnya, kita iris tipis kayak gini ya guys. Nah, kalau udah diiris-iris, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita siapkan cetakan. Aku pakai cetakan kue yang kayak gini. Kita taruh stroberi di pinggirnya kayak gini loh guys. Nah, ini stroberinya kita susun rapi di pinggirnya sampai penuh seperti ini ya guys. Nah, kalau jeli bunganya udah mengeras, ini kita bakalan buka. Hasilnya seperti ini ya guys. Kita taruh di dalam loyangnya guys, disusun 3 kayak gini loh. Kemudian untuk lapisan pertama aku masak Nutrijel rasa sirsa. Kita tuang aja ke dalam pan. Jangan lupa tambahkan 1 saset gula diet dan juga 500 ml air. Kemudian kita bakalan masak sambil diaduk-aduk sampai jelinya mendidih seperti ini ya guys. Kalau udah mendidih, matikan kompor. Kemudian kita angkat ya guys. Kita tuang sedikit demi sedikit. Kalau tuangan pertama sudah dingin, kita mau tuang aja semuanya guys. Tapi pelan-pelan ya, biar jelly dan stroberinya tidak keangkat gitu loh. Oh iya, kalian tahu nggak sih guys, kalau Nutrijel itu mengandung tinggi kalsium, vitamin D, dan serat pangan. Sehingga selain sehat, Nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB loh. Terutama bagi orang-orang yang suka konstipasi seperti ibu hamil, Nutrijel sangat cocok untuk dikonsumsi. Selain itu, Nutrijel juga bagus untuk menurunkan berat badan loh. Sehingga yang mau diet tinggal diganti aja gulanya dengan gula diet. Nutrijel juga sangat cocok dijadikan cemilan sehat untuk keluarga, terutama bagi anak-anak yang susah makan buah dan sayur. Jadi jangan lupa stok Nutrijelnya di rumah ya guys. Nutrijel kaya serat, kaya manfaat. Oke guys, sekarang aku bakalan bikin lapisan terakhirnya. Aku masak 1 bungkus Nutrijel rasa cincau. Kita tuang aja ke dalam pan ya guys. Jangan lupa kita tambahkan juga 1 saset gula diet dan juga 500 ml air. Seperti biasa kita bakalan masak sambil diaduk-aduk sampai jelinya mendidih seperti ini ya. Kalau udah mendidih, kemudian matikan kompor, kita angkat lalu tuang di atas jeli lapisan terakhirnya guys. Kemudian kita tunggu hingga jelinya mengeras dan dingin. Dan ini dia hasilnya, jelly yang super duper cantik. Yuhu, ini dia jelly bunga buah yang super duper seger banget loh guys. Ini bisa banget loh guys untuk ide jualan atau bisa untuk jelly ulang tahun. Gimana? Gampang banget kan guys bikinnya? Oke, selamat mencoba ya guys. Semoga resepnya bermanfaat. Bikin mie goreng tanpa mie pakai kayu bakar, cek. Kira-kira kalian pernah nggak nih masak pakai kayu bakar? Ternyata seru banget loh guys. Meskipun masaknya pakai kayu bakar, tapi menunya tetap aja telur lagi, telur aja, telur terus. Karena sekarang tanggal tua dan aku lagi ngirit, jadi aku cuma pakai 3 butir telur aja guys. Tidak lupa bumbunya pakai bumbu andalan, yaitu bumbu Indomie goreng, karena Indomie emang gak pernah gagal guys. Oh ya guys, kalau di tempatku Indomie gorengnya ada sausnya loh guys. Kalau daerah kalian sendiri ada nggak nih? Oke, kita campurkan bumbu dan telurnya, diaduk-aduk sampai bener-bener merata dan meresap gitu. Aku tambahin juga kaldu bubuk dari sasa supaya rasanya makin mantap.
Oh ya, meskipun ini masaknya tradisional banget, tapi aku tetep ya tadi pakai spatula dari stand cookware yang beneran tahan panas hingga 230 derajat Celcius. Nah udah jadi Indomie goreng tanpa minyak karena aku gak sabar makan, jadi aku tambahin es batu. Selamat mencoba. Jadi pagi ini gue sarapan pakai mie ayam nih guys. Nah setelah matang mie ayamnya ditaruh di wadah kayak gini yang besar, baru diaduk-aduk biar bumbunya itu merata semua dan baru dituangin ke mangkok-mangkoknya kayak gini cuy. Udah kayak gini langsung dikasih sawi, terus juga dikasih toge. Jangan lupa pesan pangsitnya, ini enak banget. Mantap, langsung dikasihin sambal-sambal kayak gini. Biar makin maknyus. Ini segini harganya 12.000 di mie ayam Oni guys. Ini ada di Jalan Juanda di dekat flyover Pahoman tuh ya. Nih dia. Mantap. Hai guys, di video kali ini aku bakalan bikin kreasi jelly yang super duper cantik banget loh. Untuk langkah pertama, di sini aku masak 1 bungkus Nutrijel rasa cincau. Kita tuang aja ke dalam pan, tambahkan 1 saset gula diet dan juga 500 ml air. Kemudian kita masak sambil diaduk-aduk sampai airnya mendidih seperti ini ya guys. Nah kalau udah kita angkat. Kalau jelinya udah agak dingin, sekarang aku bakalan tuang ke dalam cetakan yang super duper lucu ini nih guys. Kemudian kita tinggal tunggu hingga jelinya mengeras ya. Langkah berikutnya aku masak 1 bungkus Nutrijel yogurt rasa strawberry. Kita tuang ke dalam pan, tambahkan 1 saset gula diet dan juga 500 ml air. Kemudian kita masak sambil diaduk-aduk sampai airnya mendidih seperti ini ya guys. Nah kalau udah aku tambahkan fruity acid. Kita tuang aja fruity acidnya, jangan lupa diaduk kembali sampai fruity acidnya tercampur merata ya. Kalau udah aku tuang ke dalam cetakan jelly yang bentuknya bunga kayak gini nih guys. Setelah itu kita biarkan hingga jelinya mengeras. Aku masak 1 bungkus Nutrijel rasa blackcurrant. Kita tuang ke dalam pan. Jangan lupa tambahkan 1 saset gula diet dan juga 500 ml air. Seperti biasa ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai airnya mendidih seperti ini ya. Kalau udah kita angkat, kemudian aku tuang ke dalam cetakan yang bentuknya bunga kayak gini nih guys. Sambil nunggu jelinya dingin, aku siapkan loyang yang bentuknya bulat. Kemudian kita susun jelly yang bentuknya lucu ini di pinggirnya ya guys. Oh iya, kalian tahu nggak sih guys, kalau Nutrijel itu mengandung tinggi kalsium, vitamin D dan serat pangan. Sehingga selain sehat, Nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB loh. Terutama bagi orang-orang yang suka konstipasi seperti ibu hamil, Nutrijel sangat cocok untuk dikonsumsi. Selain itu, Nutrijel juga bagus untuk menurunkan berat badan loh. Sehingga yang mau diet tinggal diganti aja gulanya dengan gula diet. Nutrijel juga sangat cocok dijadikan cemilan sehat untuk keluarga, terutama bagi anak-anak yang susah makan buah dan sayur. Jadi, jangan lupa stok Nutrijelnya di rumah ya guys. Nutrijel kaya serat, kaya manfaat. Untuk lapisan keduanya, di sini aku masak 1 bungkus Nutrijel rasa jeruk. Aku tambahkan gula diet dan juga 500 ml air. Seperti biasa kita masak sampai jelinya mendidih seperti ini ya guys. Kalau udah mendidih, kemudian kita angkat, kita tuang di atas jeli lapisan pertamanya ya. Untuk lapisan berikutnya, aku pakai Nutrijel rasa yogurt strawberry. Kita tuang di atasnya. Pastikan jeli yang sebelumnya udah agak dingin ya guys. Untuk lapisan terakhirnya, aku pakai Nutrijel rasa cincau. Kita tuang di atasnya. Pastikan jelly yang sebelumnya udah agak dingin ya guys. Nah kalau udah, kita tunggu hingga jelinya dingin dan mengeras. Kalau jelinya udah dingin dan mengeras, tinggal kita tuang ke atas piring nih guys. Ayo, pada penasaran kan jadinya kayak gimana? Dan ini dia hasilnya. Tara! Ini dia hasilnya kreasi jelly bunga yang super duper cantik banget kan guys. Bisa banget nih guys untuk jelly ulang tahun atau untuk ide jualan. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat. Ini gue lagi ada di Jalan Untung Suropati nih guys, dan di sini banyak banget yang jualan. Dan gue pertama kali mau cobain ini tahu gejrot Abah Kitchen di Jalan Untung Suropati. Lewatin sedikit flyover. Nah ini lagi diulek-ulek bumbunya, terus ditambah dengan air gula merah. Tuh diaduk-aduk. Ini gue pesennya yang pedes cuy. Harganya Rp10.000 aja. Kalau mau beli di GoFood katanya namanya spesial tahu Abah Kitchen. Abis ini jajan apa lagi ya guys? Hai guys, hari ini aku bakalan bikin menu yang super duper banget loh. Buat yang penasaran mau bikin apa, tonton terus videonya sampai akhir ya. Oke, sekarang aku bakal haluskan bumbu nih guys. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, dan juga kunyit. Dihaluskan aja menggunakan chopper dari Mito Chiba. Kalau udah kita bakalan tumis ya guys. Kita gebrusin aja ke dalam pan. Diaduk-aduk sampai harum, tambahkan juga serai, daun salam, lengkuas, dan daun jeruk. Kalau semuanya udah kecampur merata, kita tuang daging sapi yang udah direbus sambil diaduk
sampai bumbunya tercampur. Tambahkan air, kemudian kita tutup pannya. Kalau airnya udah mendidih, sekarang aku tambahkan sasa bumbu ekstrak daging ayam. Kemudian tambahkan juga sedikit garam, merica bubuk, cabai rawit domba. Setelah itu kita aduk merata. Kemudian tambahkan juga sasa santan kelapa secukupnya aja ya guys. Sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur, tambahkan kol, aduk sampai merata. Terakhir tinggal ditambahin tomat aja guys. Kalau bumbunya udah meresap dan merata, tongseng sapinya siap disajikan guys. Kita bikin bakwan tanpa tepung yuk. Buat kalian lagi diet DBM dan khawatir nggak bisa makan gorengan, jangan panik ya. Di sini aku bakal coba bikin resepnya buat kalian. Bahannya gampang banget dan simple banget. Kalian cukup potong dan iris-iris 1/4 kol, 2 buah wortel, dan 1 genggam daun bawang. Di sini daun bawangnya juga bakal aku potong tipis-tipis kayak gini. Nah, buat semua bahan-bahan yang udah kita potong-potong, kita masukin dalam satu tempat. Tambahkan 1 saset Nutrijel Plain ini sebagai pengganti tepung, 2 butir telur secukupnya penyedap rasa dan lada bubuk. Tambahkan juga 1 sendok makan bawang yang sebelumnya udah kita halusin ya. Kalau udah tinggal kita masak aja deh di atas minyak panas yang sebelumnya udah aku panasin. Buat masaknya di sini aku pakai 3 buah centong sayur, nggak lupa juga aku tambahin udang di atasnya. Kalau udah matang tinggal diangkat aja ya. Dan yang paling penting, semua bahan yang tadi aku pakai itu dapatnya dari Tanihub guys. Kalian tinggal download aplikasi Tanihub, tinggal pesan barang langsung sampai depan rumah dan bahan-bahannya dijamin segar-segar semua. Kalian bisa lihat kan packagingnya juga bener-bener rapih banget. Dan ini dia bakwan udang tanpa tepung, dijamin rasanya enak banget. Bakso balung Bang Jo kuah milenial. Apaan kuah milenial? Oh, ternyata kuahnya itu kuah pedes kayak gini. Tuh, lihat itu tulang sumsumnya. Jadi baksonya ini pakai kuah pedes gitu. Bisa juga yang original. Gue pesennya pakai sumsum gini, cuy. Kalau pakai sumsum gitu, sumsumnya doang 25.000. Kalau baksonya gini, bakso urat gini 15.000. Bakso telur 15.000. Bakso balung ini 15.000. Nah, ini 25.000. Diaduk-aduk dulu kayak gini, diserodot deh. Laper nih, bikin Indomie tanpa mie yuk. Nah, aku di sini pakai 3 butir telur ya. Lalu diaduk-aduk sampai mendidih. Aduk-aduk-aduk. Kayaknya dipindah ke wajan deh, biar lebih gampang aduknya. Aduk lagi ya guys. Waduh, kegedean nih. Pindah lagi aja yuk. Nah, kita tuangkan lagi ya ke wajan tadi. Nah, aku pakai Indomie goreng ya. Masukkan minyak, kecap, dan saus. Bumbu sama bawang goreng juga. Aduk lagi sampai rata ya guys. Udah selesai, kita tuang ke mangkok dan sajikan. Aku pakai es batu nih, biar lebih cepet dinginnya. Yuk, cus kita makan. Guys, gue bukan lagi beli martabak telur, tapi ini gue lagi beli kebab. Jadi kalau beli kebab di Istanbul Turki itu bedanya kebabnya itu tortillanya baru dibuat kayak gini cuy. Jadi fresh banget, ini langsung dipanggang. Dan dagingnya juga pure pakai daging asli. Nah, ini daging sapi tanpa campuran gitu cuy. Dan ini juga daging ayam, pure daging ayam tanpa campuran. Dan langsung ini udah jadi tortillanya dikasih dengan saus, abis itu dikasih dengan selada, dikasih dengan bawang bombay dan tomat. Harganya mulai dari 14.000 sampai 32.000. Kalau toppingnya itu dari 3.000 sampai 5.000. Udahnya dikasih dagingnya dan gue minta tambahin dengan telur. Abis itu gue minta tambahin dengan mozzarella. Wih, mantep banget cuy. Dikasih saus sama mayones dan gue minta topping ini juga keju cair, enak banget. Guys, buat kalian pencinta udang, di resep kali ini aku bakalan kasih tips cara olah udang yang super enak banget. Karena aku pengen udangnya makin seger, di sini aku olahnya pakai es batu yang super banyak. Oke, let's go. Nah, di sini buat bumbu halusnya aku bakalan kasih yang spesial buat kalian. Buat bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai ya guys. Nah, kalau udangnya udah dirasa mateng, sekarang aku bakalan tumis bumbunya. Nah, sekarang udangnya bakalan aku tuang ya guys. Nah, buat bumbu nasi goreng Sasa di sini udah ada rasa varian barbecue loh guys. Nah, udangnya ditumis-tumis kayak gini biar bumbunya makin meresap rata.
Kalian bisa tambahin penyedap rasa sesuai selera, lalu sajikan kalau udah dirasa matang. Buat tumisannya, di sini aku bikin yang super simple. Udah ada kol yang udah aku iris-iris. Aku kasih 4 butir telur, udah kayak gitu tinggal ditumis-tumis sampai bener-bener matang. Aku tambahin secukupnya bawang bombay dan aku tuang bumbu sasan nasi goreng guys. Kalau udah dirasa mateng, kalian bisa langsung angkat lalu sajikan. Selamat mencoba ya guys. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak dan bunda-bunda di rumah. Allah, akhirnya temu juga saya sama Cimol wah. Bukan di Bandung, tapi ini di Lampung. Karena saya kasih tahu kamu malah nggak percaya. Saya beli goceng aja karena 5 juta, kebanyakan kata cabangnya. Sama juga saya nggak punya duit wah. Udah tuh dikasih bubuk-bubuk cabai kayak gini, kasih lagi atasnya, kasih lagi bubuk nanti. Nah lumayan kan goceng segini. Nah, coba dulu wah. Bangke ternyata. Wah, ini saya belinya di Jalan Zara Pegeralam seberang Sekolah Dharma Bangsa wah. Bikin olahan kreasi telur super ribet-ribet club check. Ini masak bukan gak ada akhlaknya, tapi ini yang dinamakan kreativitas tanpa batas. Lihat kan, telur ceplok bisa jadi bulat. Udah, gak usah ngadi-ngadi bisa jadi duit. Lanjut masak telur pakai centong sayur. Kalian tahu gak, kalau centong ini udah berumur 57 tahun dari zaman nenek dulu. Dan yang kalian gak tahu, kalau informasi sebelumnya itu pembohongan yang nyata. Tapi telur ini rasanya gak bohong, enak pisan ini mah. Sumpah sok gera cobain. Buat yang bilang bosen endok mulu, sama aku juga bosen tahu. Sok atuh kasih ide biar ada pencerahan, aku udah gak tahan banget harus masak apa. Kalian juga pasti tahulah ya, ini lagi bikin telur lollipop. Resep telur satu ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang kerjaan. Kalau kamu banyak kerjaan ngapain bikin ginian, like video ini aja udah cukup. Lanjut yuk, kita bikin telur naga hujan. Anjay judulnya lebay banget, biar agak drama gitu ya guys. Pokoknya disiramin gitu weh sampai kayak air hujan, masak sampai kecoklatan, balikin terus kalau udah crispy, angkat pindahin ke soreang. Ke piring lah, jauh amat ke soreang. Tinggal ditaburin, bubuk-bubuk cabai manja dari Sasa Bon tabur yang rasanya super nikmat. Cobain dulu rasanya, kalau enak makan sendiri jangan bagi-bagi. Oke peserta, selanjutnya ceplokin telur ke wadah, masukkan cabai merah dan daun bawang, kasih semampunya Sasa penyedap, kemudian kocok sampai merata. Masak di atas dandang mewah kayak gini, kalau gak ada bisa pakai teflon atau katel. Cuma kalau katel, jadinya bukan digulung, tapi diorak-arik. Oke, digulung semua bahannya sampai merata dan habis, dilakukan berulang sampai kalian yang jomblo punya doi, nikah dan punya anak. Aminin gitu, jangan diem aja. Ya udah beres nih gulungan yang terakhir, buat matengin laginya, aku bakal potong-potong, terus dimasak lagi. Kalau sudah matang merata, tinggal angkat dan sajikan. Hasilnya kayak gini guys, paling enak kalau ditambah 1 sendok makan saus dan mayones. Sekarang aku mau icip-icip rasa, dan ternyata beneran enak banget. Resep yang satu ini rekomendasi banget. Mau bikin apa sih Min? Kalau ada masalah hidup mending obrolin, jangan main tusuk-tusukan kayak gitu. Tadi tusuk gigi, sekarang tusuk sate. Besoknya mau tusuk apa? Syukur-syukur jadi tulang tusuk seseorang. Ah mantap kan, lengkap pakai saus Sasa.
gorengan gede banget, lu bayangin kan, tadi mulut gue aja nggak muat gitu. Nih tempenya segede gini, ini gorengan 5 kali lebih besar daripada gorengan biasanya cuy. Tuh lu lihat, gila gede banget ini. Nah pisangnya ini juara banget sih cuy, dia pakai pisang kepok kuning dan ini kualitasnya oke banget cuy. Nih ini tahu buntingnya tuh lu lihat, itu kualinya gede banget tuh, cuman segitu muatnya. Ini gorengan harganya Rp5.000 cuy. 5.000 makan 1 biji aja udah dijamin kenyang tuh. Bandingin sama tangan gua, sama pipi gua sama kan. Ini dibelinya di Gorengan Sriwijaya cuy, mantap. Kita bikin nastar tanpa nanas yuk guys. Untuk langkah yang pertama, kita mixer dulu 2 sendok makan margarin sampai halus. Kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu mixer kembali sampai tercampur. Tambahkan gula diet dan juga agar-agar plain nih guys. Kemudian tambahkan juga keju yang sudah diparut. Untuk kejunya aku pakai dari Mac Cheddar. Kemudian kita mixer kembali sampai adonannya tercampur merata dan kalis. Nah kalau adonannya udah kalis kayak gini, sekarang kita siapkan 1 buah loyang tahan panas. Nah kalau udah adonannya tinggal kita bentuk bulat-bulat kayak bentuk nastar gitu loh guys. Kemudian atasnya kita olesi dengan kuning telur. Terakhir ini atasnya aku kasih topping cengkeh gitu loh guys. Nah kalau udah ini tinggal kita panggang deh. Dipanggang sampai agak kecoklatan kayak gitu ya guys. Untuk memanggangnya aku pakai mini oven Mito MO20. Oke kalau udah mateng ini tinggal kita angkat kemudian taruh di toples deh. Yuhu, ini dia nastar KW tanpa nanas. Buat rasa sih nastar asli mah ini lewat guys. Selamat mencoba ya guys. Semoga resepnya bermanfaat. Guys, buat kalian pencinta ikan mujair, di video kali ini aku bakalan kasih resep ikan mujair yang super simple banget. Buat bumbu marinasinya kalian cukup siapin bawang putih, kunyit, sama sedikit jahe. Nah sekarang aku bakalan marinasi ikannya. Ini sebelumnya ikannya udah aku belah kayak gini ya guys. Sambil nunggu ikannya meresap, di sini aku bakalan tumis-tumis dulu bawang merah, bawang putih, jamur kancing yang udah aku potong-potong bulat kayak gini ya. Aku tumis semua bahan sampai kecampur rata. Nah buat bumbunya di sini aku pakai penyedap rasa, garam, merica sesuai selera ya. Guys, di sini aku mau kasih tahu ke kalian buat goreng ikannya aku pakai minyaknya secukupnya. Buat ikannya jangan dibalik-balik dulu ya kalau sebelum kering karena ikannya mudah rapuh. Kalau udah dirasa matang, kalian bisa langsung angkat lalu sajikan. Selamat mencoba ya. Woi, di depan sekolah kalian ada nggak sih yang jualan kayak gini? Ini namanya martabak telur cuy. Ini gue jajannya di jajanan Persit. Jadi ini tuh adonan telur gitu dimasukin ke dalam cetakan yang ada minyak panasnya. Terus dibalik-balik kayak gini. Ini harganya Rp500 aja cuy. Terus dimakannya pakai saus kayak gini. Enak. Kita bikin roll daun pakcoy yuk. Mana nih suaranya yang belum pernah cobain resep yang satu ini? Karena aku udah coba, jadi aku mau review rasanya di awal. Aduh itu seriusan rasanya beneran enak banget. Kalian pokoknya wajib banget coba. Apalagi buat kalian doyan banget sama ngemil nih. Cocok banget buat jadi salah satu menu ide cemilan kalian. Kuy, langsung aja kita bikin guys. Masukkan 1 siung bawang merah dan 1 butir telur ke dalam chopper. Beri secukupnya penyedap rasa. Campurkan kemudian haluskan semua bahan. Kalau udah halus kita pindahin ke dalam tempat yang berbeda. Tuang parutan wortel dan bawang daun. Kemudian setelah itu semua bahan-bahannya kita aduk sampai merata ya. Siapkan 1 lembar daun pakcoy. Setelah itu buat dagingan ayamnya kita taruh di atasnya. Tinggal digulung aja daun pakcoy pakai daging ayam. Nah kalau semua bahannya udah beres digulung, sekarang tinggal kita masukin ke dalam kukusan ya. Ini udah matang, tinggal kita angkat aja. Sekarang aku mau colek dulu ke dalam sausnya. Terus pas aku gigit ini tuh rasanya bener-bener juicy banget. Silahkan coba resep ini ya. Semoga bermanfaat. Kita bikin terong super nikmat yuk. Buat olahan terong yang satu ini memang cara masaknya nggak biasa guys. Tapi jangan salah, buat resep yang satu ini sangat digemari sama bunda-bunda di rumah, bahkan sampai anak muda loh. Dan biasanya resep ini tuh tersedia di warteg-warteg terdekat. Buat bahan selanjutnya di sini aku pakai 3 buah cabai merah dan 1 genggam cabai merah keriting. Tambahkan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih dan secukupnya minyak sayur. Setelah itu tinggal kita tutup, kemudian kita chopper pakai blender
blender dari Toshiba. Nah ini dia bahan-bahan sambal yang sebelumnya udah kita blender, sekarang bakal aku tumis. Aku cukup pakai penyedap rasa aja, 1 saset gula diet dan juga MSG sedikit aja. Yang aku bakal tambahin juga 1 sendok makan saus tiram atau mau pakai kecap juga boleh. Aduk, kemudian biar warnanya makin cantik, di sini aku bakal tambahin potongan daun bawang yang sebelumnya udah aku potong-potong. Buat kalian yang belum coba, selamat mencoba ya. Semoga resep hari ini bermanfaat. Guys, buat kalian yang punya tempat telur atau bekas telur, jangan dibuang deh. Kali ini aku bakalan bikin kreasi dari tempat telur yang super lucu banget. Bahannya simple banget, kalian siapin semua rasa Nutrijel yang kalian punya di rumah. Udah kayak gitu bisa kalian masak dan kalian sajikan ke dalam tempat kayak gini. Buat tempatnya di sini aku pakai bekas telur yang udah aku rendam kurang lebih 5 hari. Nah, selanjutnya juga di sini aku bakalan bikin Nutrijel rasa melon, udah kayak gitu dimasak sampai mendidih ya guys. Kalau udah mendidih, kalian bisa langsung tuangin Nutrijelnya ke dalam cetakan yang sebelumnya. Nah, buat layer selanjutnya di sini aku bakalan bikin Nutrijel plain. Buat strawberry di DBM hanya boleh dikonsumsi 100 gram ya guys. Dan pantang ketemu santan cair. Nah, karena tadi aku pakai santan cair, jadi ini Nutrijelnya buat yang gak diet ya guys. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan bikin Nutrijel kelapa buat layer terakhir. Kalau udah dimasak sampai mendidih, kalian bisa langsung tuangin ke dalam cetakan yang udah tadi diisi sebelumnya. Ini dia kreasi Nutrijelnya udah jadi. Selamat mencoba ya guys, semoga bermanfaat. Sarapan nih cuy, enak banget pakai ketupat padangnya Sidi nih guys. Ini disiram dengan kuah sayur nangka, terus ditambahin dengan telur, terus juga ditambahin dengan sambal. Segini harganya 10.000, tapi gue minta tambah dengan rendang juga. Jadi ini komplit sama minta bumbu-bumbunya yang banyak. Ini harganya 28.000 cuy. Ini satu menu dengan sate padang Sidi. Tapi kalau menu yang ini adanya pas sarapan doang dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang cuy. Kalau sate padangnya dari jam setengah 10 pagi udah ada. Sumpah ya, ini enak banget, kalian harus cobain. Mantap. Oh my god, gila, bakso cumi monster gede banget cuminya nih, sampai penuh tuh wadahnya tuh, full dia. Segini harganya 150.000. Jadi dalamnya tuh bakso nih, perbandingan sama cumi yang biasa tuh. Ini bisa dimakan 2-3 orang. Ini belinya di Bamita, Bandar Lampung. Buat kalian pencinta hati sapi, kalian wajib banget tonton video ini dari awal sampai akhir. Kalian cukup siapin hati sapi yang masih utuh, udah kayak gitu tinggal dipotong-potong dadu kayak gini ya. Kalau udah dipotong dadu, sekarang aku bakalan rebus hati sapinya. Aku kasih salam, serai, sama lengkuas. Sambil nunggu hatinya mateng, di sini aku bakalan bikin bumbu halusnya. Ada cabai keriting, cabai rawit domba, bawang merah, sama bawang putih. Aku chopper halus semua bahannya. Udah kayak gitu aku bakalan tumis-tumis bumbu yang udah aku halusin deh. Kalau dirasa bumbunya udah mateng, sekarang aku bakalan tuangin hati sapi yang udah aku rebus sebelumnya. Kalian bisa tambahin secukupnya air, penyedap rasa, garam, sama merica ya. Kalau aku sih pakai daun kemangi biar makin enak banget. Buat sayuran di sini aku bikin tumisan yang super simple, ada sosis sama telur puyuh. Aku beri irisan buncis dan sasabon tabur. Kalau udah dirasa mateng, kalian bisa langsung angkat lalu sajikan ya. Selamat mencoba. Semoga resepnya bermanfaat ya. Ngelihat dari kejauhan gue ngebaca roti bakar Bandung 2000-an. Let's go, langsung gue beli. Ternyata rotinya tuh kecil-kecil kayak gini. Gue pesennya pakai keju, ternyata kejunya juga banyak nih cuy. Itu 2000 segitu, terus juga dikasih susu, terus baru ditutup, dikasih mentega atasnya, baru deh dipanggang. Jadi ada dua varian rasa cuy, ada yang pandan sama yang original. Nah kalau yang hijau ini yang pandan.
Ini gue kasih juga bisa di mix gitu, coklat sama kacang. Ini juga harganya 2.000 cuy. Banyak juga rasa-rasanya, ada yang strawberry, blueberry, nanas, rikaya, kacang, keju, dan lain-lainnya cuy. Kalau udah ini dibalik-balik kayak gini, terus ditaruh di atas kertas kayak gini cuy. Tuh 2.000 rupiah biasanya anak-anak kecil. Ini gue kebetulan lagi ada di Palembang, jadi belinya ini di Palembang di Jalan Radial, di deket Pempek Beringin. Wah enak juga ternyata tuh kejunya. Makan mie ayam porsi jumbo di Bogor, cek. Jadi ini namanya mie ayam sari raos yang lokasinya di Tajur Bogor. Ini terkenal dengan porsinya yang menggulung dan mereka mie-nya bikin sendiri loh. Harganya juga murah meriah, seporsi cuma 11.000 aja. Nih guys, lihat mie ayamnya, porsinya banyak banget. Dan harganya murah meriah. Kalian masih penasaran kan? Bagi yang belum nonton, video lengkapnya ada di YouTube channel Separuh Aku Lemah.